Hai halo. Kali ini Mimin mau nge-review film produksi dari MD Pictures. Film ini merupakan sebuah drama hukum yang cukup unik karena merupakan kolaborasi antara sineas Indonesia dan Korea Selatan. Film ini menyoroti bagaimana media sosial dan uang dapat memanipulasi kebenaran, menjadikan Raka sebagai sosok anti-hero yang bertindak di luar hukum demi menegakkan keadilan. Dengan senjata di tangan, Raka menyandera seluruh isi ruang sidang. Raka adalah seorang satpam yang bekerja di sebuah kantor pengadilan, dan istrinya Nina yang tengah hamil besar ini baru saja lulus menjadi seorang pengacara. Di ruangan lain, Sadam dan Dika sedang berbincang-bincang. Sadam seolah-olah mengolok-olok Dika bahwasanya Dika tidak cukup keren untuk menjadi seorang laki-laki. Lalu di sana mereka berdebat cukup panas. Raka dan Nina menikmati makan malamnya sambil berbincang-bincang tentang masalah hukum. Raka menceritakan bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi di ruang persidangan selama dia bekerja, tentang bagaimana lucunya hukum yang bisa dibeli oleh uang dan kekuasaan. Raka dan Nina begitu gembira, mereka merayakan kelulusan Nina sebagai pengacara. Kemudian Nina bertanya kepada Raka, bagaimana kita bisa makan malam di restoran semewah ini? Kemudian Nina marah karena ternyata mereka bisa makan malam di hotel mewah karena Timo mendapatkan tiket gratis dari orang tua Sadam. Dia adalah salah satu orang yang menyuap pengacara agar anaknya bisa dibebaskan atas kasus kekerasan yang dilakukan oleh anaknya. Kita kembali ke Nina yang sedang berada di toilet. Dia berpapasan dengan Dika dan tak sengaja handphone Dika terjatuh. Di sana Dika terlihat santai tapi marah. Seakan-akan Dika melampiaskan kekesalannya atas olok-olokan yang dilakukan oleh temannya yaitu Kemudian Sadam. Nina menuju kamar mandi. Dika sengaja memasang peringatan bahwasannya kamar mandi sedang dalam pembersih agar aksinya tidak ada yang mengetahui. Kemudian tiba-tiba Dika menyamperin Nina dan tanpa alasan yang jelas Dika terus menghampiri Nina. Lalu tiba-tiba Dika menghantam Nina, memukul kepala Nina menggunakan vas kaca. Kemudian Nina tergeletak di lantai kamar mandi dan tanpa bersalah Dika memandang sinis ke Nina. Raka yang mulai panik karena sudah lama Nina tak kunjung keluar dari toilet. Kemudian dia kaget ketika melihat istrinya sudah tergeletak di lantai kamar mandi. Nina dan Raka sempat berbincang bahwasanya orang yang membunuhnya ada di ruangan ini. Singkat cerita, Raka mengejar Dika dan di sana Dika dihajar oleh Raka. Karena Raka sudah menduga bahwasannya yang membunuh Nina adalah Dika. Kemudian Nina dibawa ke rumah sakit dan ternyata nyawa Nina tidak tertolong. Selang beberapa hari kemudian, anak yang dikandung Nina pun ikut meninggal karena ulah Dika. Beberapa hari setelah kejadian, sidang tentang kasus Nina dilaksanakan. Tapi hasilnya bahwasanya di sini Dika tidak terbukti bersalah. Dan ternyata pengacara dari Raka adalah junior dari Timo, di mana Timo itu adalah pengacaranya Dika. Mereka bekerja sama dengan bapaknya Timo. Kemudian selang beberapa hari, sidang berikutnya pun akan digelar. Di sini Dika kekeh bahwasanya dia tidak mau dipenjara walaupun hanya 1 hari ataupun 1 jam. Pengacara Timo dan Dika sedang menuju ke ruang persidangan. Di tempat lain, Raka sedang menyiapkan aksinya untuk di ruang persidangan nanti. Kemudian Raka tiba di ruang persidangan dengan peralatan tempurnya. Dia rela mati untuk bisa mengungkapkan kebenaran yang ada. Ketika Raka masuk ke ruang persidangan terdengar riuh, mencekam karena Raka menyalakan sebuah pistol untuk memperingati kepada seluruh anggota persidangan bahwasanya mereka harus mengikuti aturan dari Raka agar mereka bisa selamat. Tapi jika kalian semua mendengarkan perkataan saya,
Saya akan mengeluarkan kalian dari sini hidup-hidup. Itulah kata-kata peringatan dari Raka untuk semua yang hadir di pengadilan. Raka meminta kepada seluruh orang yang ada di ruang persidangan untuk mengumpulkan ponsel. Kemudian Raka meminta kepada hakim ketua untuk melakukan persidangan ulang. Lalu hakim bertanya kepada Raka, "Jadi Anda mengatakan kalau pengadilan saya belum adil sejauh ini?" Iya. Raka tidak main-main dengan ancamannya. Dia meledakkan bom di luar ruang persidangan, yaitu di mana terdapat banyak anggota polisi di sana. Yang Anda lakukan ini adalah tindakan teroris, saudara Raka. Ucap hakim ketua kepada Raka setelah terdengar ledakan sidang. Kemudian orang-orang yang hadir di persidangan dipersilakan keluar oleh Raka. Mereka berbondong-bondong keluar ruang persidangan. Raka meminta rekannya untuk melakukan siaran langsung di YouTube selama persidangan berlangsung, dan teman satpamnya itu mengiyakan keinginan Raka. Kemudian tak lama kemudian di sini Dika sedang memberikan keterangan perihal kejadian yang terjadi di TKP, dan yang mana kesaksian yang dikatakan oleh Dika itu adalah kesaksian palsu. Kemudian Raka bertanya kepada Dika, warna sarung tangan yang digunakan Raka ketika kejadian berwarna apa? Tiba-tiba saja Raka menyadari bahwasanya sedang ada dor-doran dari luar yang sedang mengarah kepadanya. Di sana Raka berusaha untuk menghindar, tetapi pundak Raka terkena dor-doran dari polisi. Kemudian polisi akan melayangkan dor-dorannya kembali, dan hukum ketua berkata, memperingati polisi untuk tidak melanjutkan aksinya lagi. Dimohon untuk menghormati sidang yang sedang berlanjut. Kemudian Raka menghadirkan saksi, yaitu Sadam, teman dari Dika. Sadam menjelaskan pada malam itu dia bersama Dika di sebuah klub, yang mana Sadam dan Dika berbincang-bincang, yaitu Dika diolok-olok oleh Sadam. Meskipun anak orang terkaya, Dika tidak melakukan hal kriminal apapun, dan menurut Sadam dan teman-temannya itu adalah sebuah lelucon. Dan Dika pun terlihat kesal dengan perkataan, dan Dika berjanji dia akan melakukan tindak kriminal dan akan terbebas dari hukum tanpa harus mengaku gila seperti Gilang. Dika berkata kepada Gilang, lo bakal diakui sebagai mahasiswa hukum Harvard sejati kalau lo bisa bebas bahkan setelah melakukan pembunuhan. Di sini Dika sudah mulai terlihat emosi, dan yang kemudian Dika bertemu Nina dan dia melampiaskan emosinya kepada Nina. Gilang pun tidak pernah menyangka bahwasanya Dika akan membunuh orang setelah dia keluar dari klub. Kemudian di sini Dika terlihat sangat marah karena Gilang sudah melakukan kesaksian yang memojokkan dirinya dan hampir membongkar kebusukannya Dika. Dika memang tidak memiliki motif pembunuhan ketika berada di meja klub. Tapi setelah itu, Dika membunuh seorang istri, seorang yang tidak bersalah, seorang ibu untuk menyaingi temannya. Kemudian di sini pengacara Timo izin kepada hakim ketua untuk berbicara dengan saudara saksi, yaitu Sadam. Yang mana ternyata pengacara Timo pernah menangani kasus Sadam dan berhasil membebaskan Sadam dari dakwaannya. Di sini pengacara Timo berkata bahwasanya saudara Gilang menderita skizofrenia akut, yang mana saudara Gilang tidak punya kemampuan untuk hidup dalam kehidupan sosial, yang berarti kesaksian yang dilakukan Gilang itu dianggap meragukan ataupun tidak nyata. Di sini Raka mulai bernegosiasi dengan hakim ketua bahwasanya pengacara Timo mencoba untuk mengancam saksi. Raka dan Timo pun di sini berdebat cukup panas. Dan kemudian hakim ketua di sini menengahi perdebatan yang dilakukan oleh pengacara Timo dan Raka. Pada akhirnya, kesaksian yang dilakukan oleh Gilang tidak bisa diterima oleh hakim ketua karena pengakuan saksi dianggap hanya sebuah angan-angan belaka.
Terlihat sang penguasa, yaitu bapak dari Dika, menonton secara langsung kejadian sidang yang sedang berlangsung terhadap anaknya. Dia tersenyum karena mungkin dia merasa sidang ini akan dimenangkan oleh Dika. Di tempat lain, yaitu teman dari Raka sedang mencari saksi berikutnya, yaitu Gilang. Gilang adalah seorang waiter di restoran tempat kejadian perkara. Lalu Gilang menodongkan pistol kepada teman Raka dan bertanya, "Siapa kamu?" Di situ Gilang terlihat gugup dan sedikit emosi, dan ada rasa takut juga sepertinya. Di sini teman Raka mencoba bernegosiasi kepada Gilang agar dia mau menjadi saksi yang sebenarnya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Dan di tempat persidangan, hakim ketua pun bertanya kepada Raka, apa masih ada saksi atau bukti yang mau diajukan? Dan di sini Raka sedikit termenung, serta dia menjawab, "Tidak, Yang Mulia." Tak lama kemudian, Raka dapat panggilan telepon dari teman dan tak disangka-sangka, ternyata Gilang mau mengakui atau mau bersaksi dan menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Dia berkata bahwasanya dia melakukan kebohongan pada sidang sebelumnya. Di sini Gilang terlihat gugup, tapi dengan keyakinan bahwasanya dia harus menceritakan kebenaran yang ada. Dan ternyata sebelum sidang pertama berlangsung, pengacara Timo mendatangi Gilang. Dia sedikit mengancam agar Gilang memberikan kesaksian palsu di persidangan besok. Pengacara Timo berkata, yang bahaya itu kalau membuat pilihan yang salah. Dan kemudian Gilang berkata bahwasanya dia memiliki bukti penting, yaitu sebuah rekaman CCTV kejadian yang sesungguhnya pada malam itu, di mana di situ memperlihatkan bahwasanya Dika memasuki toilet wanita yang bertujuan untuk mengikuti Nina. Di sini pengacara Timo sudah mulai panik sampai tak bisa berkata apa-apa lagi. Yang dia kira Gilang sudah menghapus rekaman CCTV. Ternyata CCTV itu masih ada di tangan Gilang dan Dika pun ternganga, terlihat begitu panik. Semua yang hadir di ruang sidang pandangannya fokus tertuju ke rekaman CCTV. Lalu hakim ketua berkata, Kenapa berbeda sekali dengan kesaksian sebelumnya? dan di sini hakim ketua mulai percaya dengan pernyataannya Raka. Lalu Dika berdiri dan berkata, Dia duluan yang mulai. Dia duluan. Dika terlihat sangat marah. Lalu menghampiri pengacara Timo dan berkata, Gue udah bayar mahal-mahal. Gue nggak mau dipenjara. dia berkata seperti itu berulang-ulang kali kepada pengacara Timo. Dan kemudian Raka menodongkan dor-dor ke kepala Dika. Dan Raka melepaskan tembakan di ruang persidangan. Setelah semuanya terungkap, keluar ruang persidangan dan langsung menyerahkan diri kepada polisi tanpa perlawanan. Lalu polisi segera mengamankan Raka dan membawa Raka ke kantor polisi. Kemudian pengacara Timo termenung dan di sini dia berpikir bahwasanya dia sudah gagal dan mungkin juga malu karena kebohongannya terbongkar. Dan untuk keputusan akhirnya, terdakwa Dika dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Dika terlihat dibawa oleh polisi masuk ke dalam mobil tahanan. Kemudian sidang putusan terakhir kepada Raka akan segera digelar. Di sini Raka dibawa oleh temannya yaitu seorang satpam menuju ruang persidangan. Dan kemudian keputusan akhir yang diberikan kepada Raka yaitu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Dan setelah persidangan selesai, di sana terlihat bayangan Nina, istri dari Raka, berkata, "Kita menang." Kemudian Raka meninggalkan ruang persidangan dengan tersenyum dan haru. Dan selesai sudah review kali ini. Tunggu di review film berikutnya.